Silakan Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati Pak Eko Budi, Pak Nasir, dan Mas Tesar. Tadi sudah banyak masukan sekaligus menguji yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Nasir. Saya ingin mendalami mengenai perbandingan. Jadi bagaimana kamu membandingkan antara solusi yang kamu tawarkan dengan pandangan masyarakat yang menjadi penyebab K3. Kan menurut laporan penelitianmu ini, pandangan masyarakat yang menjadi penyebab K3 adalah 1. Tanah tidak produktif, 2. Pajak tanah naik, 3. Belum membutuhkan sertifikat, 4. Pesimisme masyarakat. Kemudian solusi yang kamu tawarkan, pertama sosialisasi, kedua akses reform, ketiga sinergitas para pihak, keempat tanggung jawab. Pertanyaan saya, sekarang kita urut mulai dari sosialisasi. Sosialisasi itu untuk menjawab penyebab yang mana? Masyarakat. Bagaimana dengan yang tanah tidak produktif? Apakah sosialisasi itu merupakan solusi atas tanah yang tidak produktif? Nah, kalau kamu bilang tidak, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah tanah tidak produktif itu karena memang tanahnya tidak produktif atau mindsetnya yang kurang paham tentang bagaimana membuat tanah menjadi produktif? Berarti mindsetnya. Kalau mindsetnya itu dianggap keliru, bagaimana cara meluruskan mindset? Dengan melakukan transformasi nilai itu. Jadi transformasi nilai, transmisi nilai itu bisa memperbaiki mindset yang salah. Nah, untuk mentransmisikan nilai itu perlu sosialisasi kan begitu toh? Oke, itu sosialisasi. Sekarang kita lihat solusi yang kedua, akses reform. Akses reform itu untuk menjawab masalah yang mana? Penyebab. Yang mana? Yang tidak produktif, solusinya adalah akses reform. Kan padahal tadi persoalannya bukan di akses. Persoalannya adalah di mindset. Bisa diolah, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini bisa ditanami seperti ini, bisa dilakukan pengembangan tanah, sehingga masyarakat akan menilai bahwa di tanah tidak produktif oleh masyarakat tadi bisa dimanfaatkan. Yang kamu bilang barusan itu kan sosialisasi, bukan akses reformnya. Kan di dalam akses reform itu kan banyak kegiatan. Salah satu kegiatan di dalam akses reform itu sosialisasi. Nah, kalau kamu sudah bilang sosialisasi, jangan sebut lagi akses reform. Berarti overlap gitu. Maksud di situ adalah mungkin bukti nyata masyarakat bisa melihat langsung. Bukti nyata kan bisa dengan sosialisasi tuh. Bukti nyata dengan sosialisasi dijelaskan. Kalau perlu diperlihatkan videonya. Itu kan bagian dari sosialisasi. Bukan kemudian dengan menciptakan proyek baru. Nah, proyek PTSL-nya aja belum beres, kok sudah tawarkan proyek baru. Ya, jadi PTSL-nya kan masih kau bilang kekurangan dana itu. Kan kekurangan dana kamu bilang tuh. Nah, kalau PTSL-nya kekurangan dana, terus kamu minta dana lagi untuk reforma agraria, kan lebih sulit untuk diwujudkan. Terus yang ketiga, solusimu itu sinergitas para pihak. Itu untuk penyebab yang mana? Sinergitas para pihak. Oh, karena dia punya. Kan mereka bilang mereka tidak bersedia mensertifikatkan tanahnya karena khawatir pajaknya naik. Terus kamu bilang sinergitas para pihak, apakah pajaknya diturunkan? Yang saya maksud sinergitas itu Pak, pertama dengan pihak perbankan karena apa hubungannya dengan perbankan? Ini kan pajak. yang saya maksud itu Pak, masyarakat yang diberikan kemudahan untuk pengajuan kredit usaha rakyat. Nggak nyambung, jawabanmu nggak nyambung. Kan kamu bilang sinergitas para pihak merupakan solusi untuk mengatasi penyebab, yaitu masyarakat beranggapan bahwa kalau disertifikatkan pajak tanahnya naik. Terus tiba-tiba kok malah menawarkan kredit. Enggak, ya itu ada permasalahan di desa Wutir tadi Pak.
Enggak, kita nggak bicara itu. Saya kan sedang membandingkan antara penyebab K3 dengan solusi yang kamu tawarkan. Kalau penyebab K3-nya adalah pajak tanah yang naik sesudah disertifikatkan, kemudian kamu bilang, oh kalau gitu solusinya tawarkan kredit, kan nggak nyambung. Ya, kita tidak membahas isinya, tapi saya menjawab jawabanmu itu. Jadi jawabanmu itu tidak logis ketika kamu bilang persoalannya di pajak, tapi kemudian solusinya kredit, ya tambah beban. Terus kemudian kalau bukan di situ berarti yang mana? Sinergitas pada pihak itu menjawab persoalan yang mana? Saya maksud dari sinergitas itu kantor pertanahan dengan perbankan. Iya, itu menjawab. Sosialisasi yang pertama untuk pajak itu saya menyebutkan situ bahwa untuk sosialisasi di tingkat desa, kantor pertanahan itu bersama-sama dengan instansi yang terkait seperti Dispemda untuk masalah perpajakan daerah, PPAT dan lain-lain. Di situ untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja yang mereka dapat lakukan. Berarti yang tadi jawabanmu bilang kredit itu salah ngomong tuh, ya, kepleset omong, kepleset lidah. Jadi yang kamu maksudkan kerjasama Dispenda, kantor pertanahan dan lain-lain dalam rangka merespon keberatan masyarakat tentang pajak tanah yang meningkat itu. Ada tanggung jawab yang harus mereka tanggung jawab atas tanah itu Pak. Ya. Mereka dapat mengelola tanah itu ada tanggung jawab yang dibebankan kepada masyarakat. Oke, sekarang ini yang terakhir. Ini solusi keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab itu untuk menyelesaikan penyebab yang mana? Itu tadi sebenarnya buat yang kasus SMS itu Pak. SMS itu apa? Sertifikat asal swadaya. Jadi pernah terjadi masyarakat di situ kecewa dengan kantor pertanahan karena Berarti bukan itu jawabannya. Pesimisme. ya pesimisme. Iya, jangan sebut masalah SMS-nya. Yang menjadi masalah kan mindset. Kalau mindset itu kan sikap masyarakat, berarti masalahnya adalah pada pesimismenya. Nah, kalau bicara tentang pesimisme, berarti kan semua harus membangun trust. Semua stakeholder membangun trust sehingga kemudian pesimismenya bisa dikurangi, diturunkan gitu toh. Oke, begitu. Cukup Pak Eko. Terima kasih. Ya, saudara.